Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hadir pada pagi hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tata niat kita haturkan semua yang ada dalam pikiran kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Ayo kita tata niat kita, karena niat yang baik ataupun niat yang buruk akan kembali kepada diri kita masing-masing. Karena sama-sama kembali kepada kita, mari bersama-sama kita tata niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat kami banggakan dan kami cintai segenap jamaah Majelis Taklim Muslimat dan Fatayat NU Musfat Sawahan, yang pada pagi hari ini kita kehadiran tamu yang cantik-cantik ya. Nah, senyumnya pundi, Mbak? Beliau datang jauh dari Babat, Lamongan, khusus hadir di majelis Musfat ini. Semoga kehadiran beliau dan kita semua di majelis yang penuh barokah ini mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tentu pada kesempatan kali ini bersama-sama marilah kita bersyukur sejenak kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu bersilaturahim dengan keadaan sehat walafiat. Kan yang hadir ini sehat semua ya. Sehat batinnya, sehat dohirnya, sehat dompetnya. Wis muni dompet itu terus tambah buanter, amin. Padahal dompet itu tidak kemudian menunjukkan aslinya. Aslinya napa? Sing penting dompetnya napa isine? Nah. Maka bersama-sama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah arti dompet, meskipun isinya banyak, tapi kalau kemudian kita tidak diberi kesehatan oleh Allah, kita tidak akan bisa menikmati dompet itu. Maka dari itu monggo bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kenikmatan, karena ridhonya, karena rahman rahimnya kita bisa hadir yang jauh dari Babat datang ke Surabaya khusus untuk rawuh di majelis taklim Musfat ini. Semoga akan menambahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu, sahabat-sahabat yang sangat kami hormati, hari ini kita akan berbicara tentang efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Kenapa, Bu? Nek gak iso nirono aku mulih. Niku opo ngoten ya. Yang belakang tuh sampeyan gawe judul yo angelmen gitu. Efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Karena kita rawuh di sini, kita hadir di majelis yang penuh barokah ini dengan memakai seragam yang sama, yang di depan sama dengan saya satu. Saya cari seragam yang hijau gak ketemu. Jadi karena kita rawuh di majelis yang penuh barokah ini dengan memakai seragam yang sama, yang enggak pakai seragam enggak usah bingung, Bu. Nanti kemudian yang enggak pakai seragam, saya enggak pakai seragam, saya pulang saja, enggak. Ini
Seragam kita sama, meskipun ada yang hijau, hijau tua, ada yang batik, ada yang itu menjadi bagian dari satu simbol organisasi kita. Bahwa kita berada dalam satu bendera, dalam satu organisasi yang sama. Spirit kita sama, tujuan kita sama, maka dakwah kita juga sama. Karena saya diberi kesempatan oleh panitia, oleh pimpinan MWC, pimpinan Fatayat Sawahan untuk memberikan tema leadership, kelanjutan dari kegiatan kita yang lalu, maka hari ini dalam mengambil tema efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Napa sahabat? Nggih. Ojo lali, pokoknya nek ngaji dengan saya harus bisa menirukan apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena itulah salah satu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita dapat sedikit asalkan kemudian bisa kita jalankan, insya Allah itu yang nanti akan menjadi bagian tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat-sahabat, ibu-ibu yang sangat kami hormati, kenapa sih kok mengambil kata efektivitas? Efektivitas ini kundugi kata efektif. Kalau ibu guru, saya yakin semuanya pasti paham. Napa to maknanya efektif niku? Jadi ada efektif, semua sesuatu, segala sesuatu yang kita lakukan bisa dikatakan efektif. Efektif niku gampangi ngomong niku pokoknya apik. Jadi nopo sing kula lakoni, kula lan panjenengan kita ini. Saya kalau sudah ngomong bahasa Jawa nanti diingatkan ya. Tadi sudah dibilang ya, ojo ngomong bahasa Jawa. Asli wong Jawa kalau ngomong wong Jawa. Jadi efektif itu bahasa mudahnya untuk ibu-ibu muslimat bahwa efektif niku baik kantelah. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu bagaimana menjadi baik. Nah, dalam organisasi kita ini kan hidup dalam organisasi yang sama. Fatayat dan muslimat, di atasnya ada Bapak NU. Ngaten nggih. Bapak NU itu sebagai organisasi induk, kemudian di bawahnya ada muslimat sebagai Bandung Otonom, juga Fatayat, dan nanti gitu ya, di samping kita ada Ansor, di bawah kita ada IPNU dan ada IPPNU. Tapi dalam satu kesatuan organisasi utuh. Nah, bagaimana kemudian efektivitas kepemimpinan dalam organisasi itu? Nah, kita akan bicara khusus terkait dengan kepemimpinan yang ada di Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama. Kok mboten ngomong NU ning kaduan. Ya, meskipun di sini juga ada beberapa yang bapak-bapak misalnya ya di bawah yang mengikuti kita. Tetapi kita lebih pada bagaimana kemudian efektivitas kepemimpinan dalam organisasi itu. Sahabat-sahabat yang sangat kami hormati, tadi dalam matur apa sih sesungguhnya efektivitas itu? Jadi efektivitas itu adalah salah satu ukuran. Jadi jenengan nate semerap tahu penggaris. Tahu nggih? Kalau kita mau ngukur untuk putra-putri kita kalau mau mengerjakan gitu ya, tugas sekolahnya dia harus pakai ukuran ada penggaris. Kalau kita mau ngukur beras ini kira-kira beratnya berapa pakai apa? Timbangan. Emas juga pakai timbangan. Kalau kemudian kita mau ke penjahit supaya kain itu menjadi baju yang cukup untuk kita, maka menggunakan meter. Nah, itu adalah salah satu ukuran. Nah, efektivitas niku juga ngaten. Jadi gimana kita bisa melihat kepemimpinan dalam organisasi itu efektif atau tidak, baik atau tidak, itu kemudian kita menggunakan kata efektivitas itu. Gimana caranya? Nah, kita akan melihat kenapa sih kok kita bicara tentang efektivitas kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi, terutama di organisasi kita Fatayat ini, kalau kita mau lihat lambangnya, ngaten nggih, di sana kan ada bintang, gitu. Kemudian di dalamnya ada bunga melati yang pada beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas gitu ya secara detail. Hanya satu yang kemudian perlu kita
pahami dan perlu kita yakini bahwa ketika kita masuk di Fatayat ini, di sana ada lambang yang paling harus kita ingat, itu adalah ada bunga melati. Di mana bunga melati itu kan sebuah simbol putih, bersih, harum baunya, ngaten nggih? Jadi kalau teman-teman Fatayat itu harusnya dia di masyarakat itu harus memberikan cermin itu. Karena kita semuanya ini dilahirkan di dunia ini menjadi khalifah fil ard, kita menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi ini, maka kepemimpinan sesungguhnya di dalam organisasi itu masing-masing kita ini menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan ketuanya saja. Misalnya saya sebagai ketua Fatayat Kota Surabaya, oh berarti pemimpinnya Fatayat itu hanya Musfiqoh? Tidak. Semua kita yang sudah masuk dalam organisasi itu, maka semua akan menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Karena diri kita ini adalah menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ngaten nggih? Nah, karena kita ini menjadi pemimpin, maka efektivitas kepemimpinan dalam organisasi itu sesungguhnya organisasi ini dibentukkan untuk dakwah. Jadi Fatayat NU, terutama NU dan Banom semuanya muslimat ya, Ansor, IPNU dan IPPNU itu dibentukkan untuk dakwah, untuk mengajak orang-orang yang belum seperti kita. Karena kita dakwah, ya otomatis ruhnya, jiwanya ini ya jiwa dakwah. Karena jiwa dakwah, maka yang dinamakan pemimpin dalam organisasi itu adalah semua kita yang sudah masuk di sana. Jadi yang harus melakukan roda kepengurusan, roda organisasi ini ya semuanya. Jangan kemudian hanya ketuanya saja. Ngaten nggih? Maka awal ketika kemudian ada pergantian pengurus, ada pelantikan, kemudian setelah itu ada apa? Enten apa? Ada rapat kerja, ya kan? Ada rapat kerja. Rapat kerja ini melanjutkan karena biasanya di dalam sebuah kepengurusan ketika kita mau ganti ada konferensi, di dalam konferensi itu kemudian di sana sudah ada beberapa. Ada sidang-sidang komisi yang kemudian menetapkan beberapa program kegiatan. Program itu nanti menjadi sah, disahkan oleh pengurus yang terpilih dalam rapat kerja. Nah setelah rapat kerja itu apakah hanya ketuanya yang jalan? Ya nopo selama ini. Niki kula tangleten jenengan loh. Kita sama-sama kan? Nah, apakah kemudian harus ketuanya yang jalan? Maka jawabnya tidak. Itulah makna efektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Kalau kok organisasi Fatayat atau muslimat itu sing kerja kok mek ketua tok, niku jenenge tambah gak efektif. Namanya itu bukan organisasi, namanya itu kegiatan keluarga. Ya wis jenengan gawe niki mawon panitia kemanten. Ya. Ada panitia manten kan nggih? Panitia manten. Panitia manten enggak harus semuanya terlibat, otaknya hanya satu saja yang punya gawe. Kok kira-kira buahnya oleh piro? Dan buahnya enggak perlu dibagi kepada semuanya kan? Nah, tapi kalau organisasi tidak begitu, sahabat. Makanya dalam organisasi itu kita ini menjadi satu kesatuan utuh dalam keluarga. Program yang sudah kita canangkan di dalam rapat kerja itu harus kita jalankan bersama-sama. Apa itu? Semua yang sudah kita sepakati. Mungkin dalam perjalanannya nanti ada 1, 2, 3 yang kok angel men yo iki apik dilakoni. Karena apa? Bisa jadi karena waktu, bisa jadi karena kondisi, bisa juga karena dana. Pernah ada kegiatan, mungkin ini sharing kalau yang dari Babat ya. Ada program yang sudah kita nyanangkan bagus, tiba no gak situ terlaksana karena tidak ada dananya. Nah, misal.